Tema homili saya siang ini tentang kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam pengalaman Anda sehari-hari, mengenal kehendak Allah itu gampang atau sulit? Gimana? Mengenal kehendak Allah itu gampang atau sulit? Gimana? Sulit. Nah, kalau mengenal kehendak Allah saja sulit, apalagi melakukannya lebih sulit lagi. Tapi apa yang dialami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari itu dialami oleh banyak orang. Dialami oleh banyak orang sepanjang zaman. Punya kesulitan yang kurang lebih sama. Seorang terkenal yang namanya Daud juga punya kesulitan yang sama. Dia mengalami kesulitan bagaimana mengenal kehendak Allah. Tetapi dia membuka diri untuk bisa mengenal kehendak Allah, mengenal jalan Tuhan untuk ditempuh. Saya ambilkan contoh, yakni Mazmur 143. Mazmur ini diberi judul doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur dibuka oleh Daud begini, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku." Di ayat 8 dia bilang begini, "Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku." Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan kepadanya jalan Tuhan, jalan yang harus ditempuh dalam hidupnya. Nah, jalan apa itu? Di ayat 10 Daud berdoa begini, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah motif, alasan, dasar mengapa Daud berdoa kepada Tuhan. Untuk diajar supaya mengenal kehendak Tuhan. Dia bilang, "Sebab Engkaulah Allahku." Bagi Daud, Tuhan itu adalah Allahnya. Maka dia ingin
menempuh jalan Tuhan. Dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau tadi kita mendengar bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15, kita mendengar kisah dua manusia pertama di bumi yang kemudian disebut Adam dan Hawa. Saat itu mereka belum menjadikan Tuhan itu sebagai Allah mereka. Itulah sebabnya mereka lebih menuruti kehendak, keinginan manusiawi mereka dibandingkan melakukan kehendak Allah. Padahal kehendak Allah itu sudah diberitahukan kepada manusia pertama itu. Dikatakan di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 16 dan 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Inilah yang dikehendaki Allah. Tapi manusia itu tidak menuruti kehendak Allah yang berupa larangan. Lebih menuruti keinginan sendiri. Yang lebih menyenangkan makan buah segar itu. Dan itu karena juga diprovokasi oleh setan dalam bentuk ular yang bilang kepada manusia kedua, istri manusia pertama, kamu gak akan mati kalau makan buah itu, makan aja. Dan kemudian dia ambil buah itu, dia makan dan juga dia berikan kepada suaminya. Yang dilakukan oleh manusia pertama dan kedua mengingatkan saya akan kata-kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan wajah kudus. Dia pernah bilang begini, saya tidak gentar akan derita untuk Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya takuti, yakni mengikuti keinginanku sendiri. Ini Santa Teresia. Dia takut mengikuti keinginan sendiri yang belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang melakukan mengikuti kehendak Allah itu sulit, susah. Sebaliknya mengikuti keinginan sendiri itu jauh lebih mudah dan menyenangkan. Tetapi belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Maka perlu seperti Daud minta kepada Tuhan supaya diajar jalan Tuhan. Jalan yang adalah kehendak Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi
kita mendengar bagaimana Yesus menunjukkan jalan kehendak Allah. Ketika dia mendengar informasi dari luar bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan mau menjumpai dia. Apa tanggapan Yesus? Dia bilang, siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Penginjil Markus mencatat begini, di ayat Markus 3 ayat 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Saya membayangkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa pada waktu Yesus bilang inilah ibuku, tangannya ini gerak. Ya. Tangannya ini gerak. Di depan yang ibu, tangannya akan bilang inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga membayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu seperti sekarang ini. Bapak Ibu duduk mengelilingi altar dan meja sabda. Dan di tempat ini Yesus berdiri dan mengatakan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita renungkan ini lebih konkret. Bahwa apa yang terjadi di zaman Yesus juga sedang terjadi sekarang ini, siang ini, di tempat ini. Bahwa ketika Bapak Ibu duduk bersama mendengarkan sabda Tuhan, saat ini juga Bapak Ibu saudara-saudari sedang melakukan kehendak Allah yang terwujud secara konkret dalam perayaan Ekaristi. Bapak Ibu berkumpul sebagai umat Allah, sebagai umat Katolik, dan bersama-sama merayakan Ekaristi. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1348, di sana dikatakan, ketika umat Allah berkumpul untuk merayakan Ekaristi, Kristuslah yang mengetuainya. Kristuslah pemimpin pelaku utama Ekaristi. Secara tidak kelihatan, Dia yang memimpin Ekaristi.
Maka yang dikatakan dalam Injil hari ini sungguh-sungguh hidup. Diungkapkan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau meluangkan waktu di hari Minggu untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi. Dan inilah kehendak Allah itu. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan mengenal dan melakukan kehendak Allah, ini lewat Ekaristi kita bisa mengenal dan melakukan kehendak Allah. Belum lama ini Litbang Keuskupan Agung Jakarta membuat survei di tahun ini, bulan April Mei. Ada 18.296 responden. Dari jumlah itu ada 1,3% yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak pernah pergi ke gereja merayakan Ekaristi. 1,3% baru dari 18.296 umat. Sedangkan umat KAJ itu ada 595.000 lebih. Maka jumlahnya bisa lebih banyak dari itu yang tidak lagi pergi ke gereja merayakan Ekaristi. Sementara merayakan Ekaristi inilah yang dikehendaki Allah, di mana umat duduk bersama-sama mengelilingi Yesus sebagai pelaku utama Ekaristi. Kan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tempuh jalan Ekaristi, jalan suci untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah bisa kita kenal, bisa kita lakukan melalui hadir di gereja merayakan Ekaristi bersama umat. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita kepada Allah yang ingin agar kehendaknya diwujudkan oleh kita sebagai umat-Nya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,